Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Julio Pet Bandung. Baik video kali ini udah lama sih ya nggak bikin video, nggak bikin vlog. Di sini sih saya akan ngasih kejelasan ya cara menjinakkan, atau lebih ininya sih bukan menjinakkan ya, karena bukan pawang juga gitu, tapi minimal kita bisalah handle ular jenis Python reticulatus yang galak dari alam. Minimalnya bisa kita pegang ya, bisa disebut juga jinak sih ya, padahal memang tidak bisa jinak sebenarnya karena masih ada naruri untuk mangsanya. Ya udah, kita lanjut aja, makin dekat kameramen. Oke, nih kita di sini punya ular Python reticulatus ya, atau kalian umumnya tahu paling ini tuh sanca kembang. Ya, kelihatan. Ya, oke. Nah, ini fresh sebenarnya, dia itu karakternya preman ya, atau bisa disebut bajingan juga karakternya. Nah, kita di sini akan coba menjinakkan atau bisa ngehandle dia dulu aja ya. Kita di sini metodenya atau misalkan caranya saya lebih memakai air. Nah, dilihat dulu aja nih. Kita pakainya air ya. Air, kita main-main di air lah sama si ularnya biar bisa dihandle sama kita, biar si ularnya juga nyantai lah. Bisa ngambil si ular ini bisa pakai alat seperti ini ya. Ini tuh namanya hook atau safety buat kita ya, karena lumayan juga kalau kegigit ular segede gini, walaupun kecil tapi dia lumayan juga kalau kena tangan. Nah, ini alat safety tools kita, hook. Tapi kalau saya ini kan hook sederhana ya, kita bikin dari roll cat ya, sederhana mungkin lah kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Menjinakannya gampang sih ya, atau misalkan bisa kita handle aja karena ini galak ya. Ya, dia udah posisi es atau siap nyamber ya. Nah, tuh. Ini lama-lama kalau misalkan kita isengin pakai lap atau kanebo, dia bisa nyamber. Tuh. Bisa dilihat kan? Sekali lagi ya, lihat tuh. Tuh, terlihat kan? Nah, tenang bro, tenang. Nah, caranya ambilnya itu kita pakai tutupnya aja ya, tutup si boxnya ya. Nah, caranya kita halangin aja sambaran dari dia ya. Nah, kita halangin seperti ini, kita ambil. Nah, kita ambil kayak gini, hati-hati, tutup safety, kita masukin ke dalam air. Nah, gunanya air itu sebenarnya untuk apa ya? Jadi sebenarnya gunanya air itu buat nenangin si ularnya ya, karena di dalam air pun masih nyamber. Kita pakai tutupnya atau misalkan kita bisa pakai hook untuk halangin serangan dia ya. Nah, kita tenggelamin aja di dalam air. Nah, kayak gini. Supaya dianya nggak posisi es terus ya, atau posisi siaga terus. Nah, ini udah mulai nyantai nih. Nah, udah mulai nyantai, bisalah ini bisa kita pegang, kita pakai hook ya, tangan. Tapi tetap harus safety ya. Nah, gini caranya nih, handle terus di dalam air. Nah, ini kalau naik seperti ini, nah ini resiko ini. Nah, ini resiko tangan kena ya. Ya kalau sedikit ke strike mah nggak apa-apa lah ya. Nah, tenggelamin lagi ke dalam biar dia tenang tuh. Kayak gitu aja terus caranya. Nah, ntar lama-lama si ularnya juga kalau di atas, nah dia udah posisi siap kayak gini, kita ke bawahin lagi. Minimal kita bisa ngehandle dia lah ya, atau bisa megang dia lah gitu, lebih dekat lagi, lebih nyantai lagi. Nah, kayak gini aja sih handle-nya tuh. Kita lepasin aja. Yang penting intinya nggak boleh ada lilitan di tangan seperti ini ya, karena kalau misalkan ada lilitan di tangan seperti ini, kita bisa kena strike atau kena gigitan dia, karena lumayan juga sih taringnya segede gini. Nah, kita mainin aja terus di dalam air kayak gini. Nah, ya satu lagi nih, karena saya bisa bikin videonya di malam hari ya, dengan seadanya juga. Nah, kalau buat rekan-rekan semua, kalau bisa janganlah sampai buat video
atau kita terus lakukan handle retik di malam hari, apalagi dengan pakai air kayak gini ya. Ini nggak boleh, karena umumnya baby retik daya tahan tubuhnya agak sensitif ya, namanya juga baby, walaupun ini baby up, tapi kalau lama-lama kita terus treatment seperti ini, itu resiko juga buat si ularnya ya. Makanya dianjurkannya pagi-pagi, karena pagi-pagi saya ada kesibukan, makanya saya bisa bikin video vlog ya di malam hari kayak gini lah. Pokoknya terus ikutin, lihat nanti perkembangannya sampai di mana si ular ini bisa kita pegang ya. Nih kelanjutan yang tadi ya sebelumnya, mungkin tadi videonya dipotong dulu sebentar karena ya prosesnya agak lama ya kalau di video. Nah kalau misalkan udah ularnya seperti ini, bisa jinak atau misalkan bisa dekat dengan tangan kita. Yang penting intinya sih satu ya, kalau buat ular piton reticulatus, kita di depan mereka kayak gini, tapi jangan buat kayak ancaman gerakan mendadak, karena sewaktu-waktu dia juga bisa nyerang kita ya. Nah kayak gini. Cuman kita tenang aja, jangan, kalau dililit kayak gini nggak usah panik juga ya, paling 50-50 nya kita kegigit si ularnya aja gitu. Cuman jangan sampai lah gitu ya, lumayan juga kalau kegigit kayak gitu. Nah kayak gini nih, kita lepasin aja. Nah udah agak tenang kayak gini ya, ini boxnya kita pindahin dulu, kita lap ya, karena kasihan udah malam juga si ularnya malah dimandiin sama kita gitu kan. Nah, gitu kita lap aja. Nah kalau misalkan kita pagi-pagi mah lebih enaknya kita jemur aja gitu, sekalian kita handle gini kan. Kalau ini kan kita malam buat videonya ya, makanya kita lap aja, kasihan juga si ularnya gitu. Nah kayak gini, ini udah bisa beradaptasi sama kita, dan kita itu bukan ancaman buat mereka ya. Nah kayak gini. Terus oke, satu lagi nih ya, ilmu atau trik buat kalian kalau kegigit ular piton reticulatus atau sanca kembang. Kalian lepasinnya itu jangan ditarik, karena kalau ditarik itu udah ada korban sebelumnya ya, sampai dijahit atau sampai luka parah juga. Nah kalau saya di sini biasanya sih metode air juga sama. Nah air kayak gini kita isi ember atau box CB atau apapun yang ada di rumah kalian ya. Nah kalau misalkan kita sampai kegigit, nah kita rendam aja si kepalanya ke bawah sampai dia itu ngebuka mulutnya sendiri, atau kayak gini lah contohnya. Ini kepala retik ya, karena saya juga nggak mau digigit retik, lumayan kan sakit. Ini kita kegigit kayak gini. Nah kita rendam aja ke bawah air sampai si kepalanya itu tenggelam gitu ya, sampai dianya tuh ngap, sampai ngebuka gigitannya. Atau bisa juga pakai semprotan burung kayak gini, nah kan tinggal semprot, enak gitu kan, semprot. Nah semprot juga bukan kepalanya yang disemprot ya. Kalau gigitan kayak gini kan ada rahang ini yang kebuka. Nah kita masukin air aja di situ terus-terusan. Nah kayak gitu sih caranya ngelepasinnya. Intinya kalau digigit ular seperti ini, piton reticulatus, kalian kegigit, ingat ya, jangan ditarik karena itu bisa menimbulkan sobek. Dan kalau dililit seperti ini, mau yang besar dan yang kecil, kalau yang kecil sih kemungkinan lepasnya gampang ya, mungkin bisa tinggal tarik, tinggal kita main di ekor aja, lepasin kayak gini bisa. Mau yang besar pun sama kayak gitu. Kalau yang kecil sih kemungkinan ya gampang gitu. Cuman kan kalau buat size di atas di atas 2 meter 3 meter ke atas kan itu susah melepasnya ya. Saya juga ada sih di sini, tapi ini kita next buat video berikutnya ya. Kita main-main sama si kukut, mandiin biar glowing gitu neng kukutnya. Nah paling kayak gitu aja sih video dari saya ya. Ini udah mulai anteng ya. Nah, kayak gitu aja sih, bukan pawang ya, tapi kalau saya itu memang free handle, atau misalkan memang trik cara untuk treatment biar si baby retic nyantai. Ini pun nanti next videonya kalau misalkan ini masih ada di saya, insya Allah saya review lagi, saya kasih tahu lagi ke kalian semua dia udah jinak, udah mulai anteng, nggak kayak di kandang tadi serang-serangan ya, ngedev nge-es terus kayak gitu aja. Video dari saya cukup di sini aja ya. Nah untuk selebihnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Siapa tahu channel Julio Pet membantu kalian semua untuk mengedukasikan bahwa ular itu nggak selamanya mematikan, karena ular itu ada yang punya bisa, ada yang berbisa, dan ada yang tidak. Nah kayak gitu, tetap intinya mah kita tetap safety aja lah main apapun juga, karena beresiko juga ya main seperti ini gitu.
ini kecil, nggak kebayang kalau besar gitu kan. Makanya ya tetap intinya tetap safety aja ya buat rekan-rekan semua yang nonton video ini gitu. Dan kalau bisa sih janganlah sampai kita main Venom, atau kecuali ya kayak yang kita udah main lama gitu kan di Venom, atau udah lama main ular, ya itu sih mangga aja gimana kalian. Tapi saya nganjurin untuk tidak main ular Venom ya. Ingat, karena sudah banyak korbannya oleh king cobra atau ular lainnya. Oke, pokoknya jangan lupa di subscribe aja channel Julio Pet. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat video edukasi ini. Nanti next time saya akan jelasin ular yang berbisa dan tidak. Ya mudah-mudahan ada contoh sampelnya juga yang di sini seperti apa ular yang berbisa dan tidak ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Selamat malam, assalamualaikum.